Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada saat ini kita telah masuk pada bulan suci Ramadan, maka dengan itu marilah kita selalu bersama-sama meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan ini, terutama dalam bulan suci Ramadan, sebab dalam bulan ini terkandung di dalamnya satu maghfirah dan barokah, serta doa-doa pun dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita memantapkan diri kita dalam menjalani ibadah puasa ini dengan penuh pengabdian yang suci, sehingga bisa menghayati hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya. Para hadirin yang berbahagia, Allah telah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 193, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu sekalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dengan demikian, wajiblah bagi setiap muslim yang mukallaf untuk menjalani puasa selama bulan Ramadan, selama tidak ada uzur syar'i yang memperbolehkan tidak puasa. Sebab ada orang yang mengatakan, saya tidak puasa karena saya sedang mencari nafkah. Hal ini tidak dibenarkan menurut agama dan syariat Islam. Sebab puasa Ramadan adalah termasuk rukun Islam. Maka dari itu tetap wajib bagi kita umat muslim untuk menjalani puasa Ramadan. Jika tidak ada uzur yang dibenarkan oleh agama seperti masa menstruasi, yakni masa haid dan nifas bagi kaum wanita, waktu sakit dan lain-lainnya. Oleh karena itu, sia-sialah bagi orang muslim yang hidup ini ia meninggalkan puasa karena cuma mencari kehidupan dunia aja. Betapa ruginya dan menyesalnya andai kata mereka tahu dan menghayati apa yang terkandung hikmah dan fadilah dalam bulan Ramadan. Rasulullah SAW bersabda, andai kata umatku tahu, yakni mengerti apa yang terkandung dalam bulan Ramadan, maka mereka mengharapkan 1 tahun itu terjadi bulan Ramadan. Karena kebaikan di dalamnya terkumpul dan ketaatan adalah diterima, doa-doa dikabulkan, dosa-dosa diampuni, dan surga pun merindukan mereka. Hal ini kalau puasanya diisi dengan ibadah-ibadah murni dan suci, seperti sholat tarawih, membaca Al-Quran, berbuat sedekah, itikaf, dan mencari ilmu, mendengarkan ceramah-ceramah agama serta pengajian. Tidak sebaliknya, yakni setiap harinya dalam puasa diisi dengan main-mainan yang tiada artinya, dengan dalih mencari atau menanti malam untuk berbuka puasa. Kalau begini puasanya, itu tidak arti baginya. Hal ini telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Beberapa banyak orang yang berpuasa, tidak ada bagi puasanya itu kecuali rasa lapar dan haus. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita bersama-sama menghayati antara lain puasa Ramadan. Yang pertama adalah puasa Ramadan adalah membentuk jiwa manusia yang sabar dan toleransi yang dermawan. Sebab mulai pagi sampai sore ia tidak makan, maka tersingkaplah rasa lapar dan haus dalam jiwa kita, dan hal ini sudah menjadi kebiasaan bagi orang-orang fakir miskin setiap harinya yang tidak tentu makan dan minumnya. Maka dengan itu timbullah jiwa yang mempunyai rasa belas kasihan dan toleransi untuk selalu berbuat sedekah kepada fakir miskin, anak yatim, dan lain sebagainya. Nabi SAW telah bersabda dalam hadis riwayat Tirmizi, siapa yang memberi makan orang yang berbuka puasa, ia mendapat pahala seperti pahalanya yang berpuasa itu tanpa mengurangi pahalanya yang berpuasa sedikit pun. Hikmah yang kedua, dengan puasa Ramadan ini, jiwa bisa dipercaya yang bertanggung jawab dengan penuh pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara realisasinya, dalam waktu puasa ini, dalam setiap harinya, umpama kita masuk ke dalam kamar mandi dengan pintu terkunci,
tidak seorang pun yang berada di dalamnya melainkan kita sendiri dalam kolam itu penuh air. Sedangkan kita waktu itu merasa haus. Andai kata kita minum air itu, tidak ada seorang pun yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dengan ketaatan dan kepatuhan kita itu, walaupun bagaimana kita tidak minum, karena tidak ada lain karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Allah Maha tahu atas segalanya. Oleh karena itu, jika hikmah puasa ini kita hayati dan kita rasakan dengan amaliyah kita setiap hari, maka tidak ada orang yang curang dan korupsi dalam jabatannya. Walaupun pandai dan lihainya dalam taktik dan permainannya, dia tidak akan menjalankannya karena takut kepada Allah, seperti halnya dalam menjalani ibadah puasa tadi. Fa'asyarul muslimin rahimakumullah, Rasulullah SAW bersabda, surga itu merindukan kepada 4 golongan. Golongan yang pertama adalah golongan yang membaca Al-Quran, bacaan dengan tartil secara tadarus atau dalam surat, apalagi dengan memahami artinya. Golongan yang kedua adalah orang yang menjaga lisannya, yakni tidak bicara kecuali dengan baik dan benar, tidak mengumpat dan tidak mengadu domba yang akibatnya menimbulkan perpecahan dan permusuhan. Golongan yang ketiga adalah orang yang memberi makan orang yang lapar, yakni dia ahli sedekah secara ikhlas. Dan golongan yang keempat adalah orang-orang yang berpuasa di dalam bulan Ramadan. Maka dari itu, mari kita isi bulan Ramadan ini menurut konsep hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, antara lain, siapa yang mendatangi majelis ilmu dalam bulan Ramadan, maka Allah mencatat baginya setiap langkah seperti ibadah 1 tahun dan akan bersama pun di bawah arasy. Artinya, siapa yang berbakti kepada kedua orang tuanya dalam bulan Ramadan atau selalu mendoakan kepada orang tuanya yang sudah meninggal, maka ia akan memperoleh kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan penuh rahmat, dan aku yang akan membimbing di dalam surga. Sekian uraian dalam khutbah ini. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah dan semoga kita diberi kekuatan dan kesehatan badan agar bisa sempurna ibadah kita. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa ikum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillaha wa may yudhlil fala hadiyaha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun da'wat. Allahumma arina al haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Aqimus shalah.